Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih atas waktunya. Jadi di sini saya dan teman saya akan memaparkan pemikiran kami tentang ide bisnis yang kami pikir layak untuk dijalankan. Jadi di sini sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Tri Cahyo Gusmantoro, NIM 19101355, dan ada teman saya IKD Andi Suwarjayasa, NIM-nya 1910-106. Presentasi awal akan dibawakan oleh teman saya, Andi. Baik, presentasi akan saya awali dengan pengertian apa itu kaum undang. Next. Nah, kaum undang itu merupakan merupakan sebuah bisnis digital yang memiliki produk undangan online. Nah, customer-nya itu bisa membuat sebuah website yang merupakan undangan untuk sebuah acara secara otomatis dengan memilih template yang sudah disediakan. Next. Nah, selanjutnya untuk tujuan kita membuat undangan digital ini karena memiliki lebih banyak keunggulan daripada undangan konvensional. Nah, contohnya itu seperti tidak memerlukan biaya, contohnya kertas dan amplop, tidak memerlukan biaya cetak, tidak membutuhkan ongkos kirim, dan jika terjadi kesalahan, tidak memerlukan banyak biaya untuk melakukan sebuah revisi. Nah, undangan digital ini tentu saja lebih cepat sampai ke tangan tamu-tamu undangannya. Dan dengan adanya undangan digital ini, kita tidak perlu repot-repot bolak-balik ke percetakan yang mungkin jauh karena kita hanya cukup sekali mengeluarkan biaya tanpa perlu khawatir jumlah kartu undangan yang kurang. Selanjutnya untuk visi dari kemunang yang ingin kita bangun ini, yaitu jasa undangan digital modern, jangkau undanganmu hanya dalam satu genggaman. Nah, untuk misinya, yang pertama, menyediakan beragam template dan memberikan pilihan untuk kustomisasi desain undangan terhadap customer melalui aplikasi mobile. Nah, yang kedua, proses publikasi yang cepat kurang dari 24 jam. Yang ketiga, memberikan beragam pilihan paket kepada customer sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Nah, yang terakhir, metode pembayaran yang beragam sehingga membuat customer lebih nyaman. Nah, untuk status kepemilikannya, bisnis ini merupakan bentuk persekutuan atau firma antara dua orang sebagai penanam modal sekaligus menjalankan operasional usaha. Nah, pembagiannya itu dibagi menjadi dua, yaitu pembuatan desain undangan serta aplikasi, dan pemasaran produknya. Nah, untuk struktur organisasinya ada dua. Yang pertama CTO, dan yang kedua CMO. Nah, yang dimaksud dengan CTO itu mengembangkan produk dan teknologi yang digunakan. Sedangkan CMO atau Chief Marketing Officer memasarkan produknya. Nah, untuk lokasi operasinya, bentuk dari produk yang dipasarkan merupakan produk digital, sehingga untuk menekan biaya, pelaksanaan operasional akan dilaksanakan secara daring. Hal ini juga memberikan fleksibilitas untuk bekerja dari mana saja. Untuk mesin dan peralatannya, dalam proses produksinya, produk ini membutuhkan perangkat berupa laptop atau PC serta smartphone untuk pengujian dari produk yang akan dipasarkan. Nah, selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya, Gusman. Oke, terima kasih Andi. Saya akan melanjutkan presentasi. Yang selanjutnya itu adalah tentang volume operasi. Jadi pada tahap awal perencanaan pembuatan produk ini itu diperkirakan akan memakan waktu kurang lebih selama 3 bulan. Itu untuk mengembangkan aplikasi serta website utama yang akan digunakan oleh user. Jadi itu website dan aplikasi yang bakalan berhubungan langsung dengan user. Nah, setelah itu jadi,
kita akan merencanakan bahwa setiap bulannya itu kita akan, membuat satu template, undangan dalam satu bulannya, seperti itu. Sehingga nantinya, customer kita bisa memiliki banyak template yang bisa dipilih. Kemudian untuk tenaga kerja seperti yang tadi di awal dijelaskan, itu cuma ada 2 yaitu CTO dan CMO, karena di sini kami, menekan modal awal juga. Jadi pekerjanya hanya 2 orang, terlebih lagi karena ini, bisnisnya akan dijalankan dengan, apa namanya, pekerjaan utama yang lain. Nah itu kita, ini sih, mengantisipasi bahwa nanti bakal ada kerugian yang kayak gitu. Jadi kita di awal itu belum akan mempekerjakan orang lain. Kemudian untuk partnership, ke depannya mungkin sasaran kami itu adalah, kerja kerjasama bisnisnya dengan pemilik hotel ataupun gedung-gedung yang biasanya itu disewakan untuk pelaksanaan suatu event atau acara. Jadi nantinya produk kami itu bisa memfasilitasi customer kami untuk tidak hanya membuat undangannya saja, tapi langsung bisa, melakukan reservasi atau booking tempat untuk pelaksanaan acaranya. Nah, tentunya target pasar kami itu adalah kalangan orang dewasa. Karena hal utama yang akan dibuat itu ya, undangan pernikahan. Namun seiring berjalannya waktu, tentunya target pasar akan diperluas seiring berkembangnya dari produk yang dibuat. Mungkin saja itu corporate yang sering melaksanakan event, kantornya atau sebagainya. Kemudian untuk strategi pemasaran, karena produk kami itu digital, tentunya pemasaran kami juga melalui sarana digital, yaitu sosial media. Di sini kami akan berusaha untuk membuat official akun untuk memposting produk-produk yang akan ditawarkan. Kemudian pastinya kami akan menggunakan, iklan digital, baik itu Instagram Ads, Facebook Ads, ataupun Google Ads. Hal ini diharapkan akan menjangkau customer lebih luas lagi, seperti itu. Nah, kemudian untuk modal awal, di sini yang bisa kami perkirakan adalah hitungan kasarnya seperti ini. Jadi untuk kami membuat produk tersebut, tentunya kami harus mempunyai laptop atau PC. Nah, dengan perhitungan spesifikasi laptop yang berharga 6 juta itu sudah memadai, dan di sini kami membutuhkan 2, yaitu jadinya 2 kali laptop dikali 6 juta, totalnya 12 juta. Kemudian biaya produksi, nah di sini itu adalah pembelian template website. Karena kami memfokuskan untuk memperbanyak template, jadi di awal template website yang disediakan itu tidak real buatan kami, tapi kami membeli yang sudah tersedia biasa di pasaran, seperti itu. Kemudian kami memodifikasi template tersebut sehingga, template-nya jadi banyak, kayak gitu. Jadi ada variannya. Kemudian untuk biaya profesional, yang ini biaya pasti dalam 1 tahun, yaitu hosting dan domain, itu 600.000. Kemudian ada biaya pemasaran, yang tadi sempat saya singgung itu iklan digital. Di sini kami mematok 1 juta untuk setahunnya. Mungkin dirasa kenapa ini kecil untuk biaya pemasarannya, sebenarnya karena ini undangan, ketika produk itu di-share dari customer ke undangannya, saya rasa itu sudah, mengiklankan produk kami juga. Jadi di sini kami batasi hanya 1 juta saja. Sehingga total dalam 1 tahun awal itu adalah 14.200.000. Nah, kemudian pembagian modal ini dibagi sama rata antara kedua pemilik firma, sehingga untuk setiap orang menanam modal sebesar 7.100.000. Namun biaya tersebut dikurangi karena masing-masing dari kami sudah memiliki laptop. Jadi dikurangi 6 juta itu hasilnya 1.100.000. Ini yang harus benar-benar kami keluarkan secara cash, seperti itu. Untuk laptop sendiri itu
walaupun di sini kami sudah memilikinya, tapi itu harus tetap dijadikan sebagai hutang usaha. Jadi untuk perhitungan balik modalnya nanti itu akan menghitung laptop itu juga. Nah, di sini dengan menetapkan target dalam 1 bulan bisa mendapatkan 10 customer dengan biaya produk yang dijual adalah 100.000, itu perkiraan kami adalah kembalinya itu 16 bulan dari modal yang besar tadi. Perhitungannya adalah seperti ini. Modal di tahun pertama tadi sudah saya sebutkan, yaitu 14.200.000. Kemudian karena itu 16 bulan, otomatis di tahun kedua kami harus membayar hosting dan iklan digital lagi, yaitu ditambah 1.600.000 sehingga totalnya adalah 15.800.000. Nah, perhitungan yang tadi pendapatan 16 bulan di mana masing-masing setiap bulannya itu 10 customer. Jadi total yang didapatkan itu adalah 160 customer dikali 100.000 itu jadi 16 juta. Nah, dari 16 bulan ini kita sudah memiliki keuntungan 200.000 dan sisa di tahun kedua itu masih lumayan panjang. Itu saya rasa masih banyak untungnya karena kita tidak mengeluarkan modal lagi di tahun kedua tersebut. Seperti itu. Oke, mungkin itu aja yang bisa kami sharing. Sekian dan terima kasih.